Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani, kali ini saya berada di bibitan kelapa sawit. Nah, ini adalah bibit ataupun penyambah sawit di PKS 540 NG yang baru sekitar 4 hari yang lalu kita tanam. Jadi selesai kita tanam, kondisi cuacanya memang hujannya cukup lebat. Nah, kita gunakan ini adalah paranet yang kita gunakan setiap hari hujan. Jadi apa yang perlu kita lakukan setelah kita nanam kecambah? Pada posisi setelah melakukan penanaman muncullah kondisi hujan yang cukup lumayan. Jadi akibat hujan apalagi dari tetesan paranet ini. Nah, paranet ini fungsinya adalah untuk memecah agar supaya hujan itu tidak langsung menerpa kepada ataupun menyirami pada kecambah yang kita tanam ini. Kalau tidak menggunakan paranet, maka bisa jadi kecambah ini akan berserak karena derasnya hujan tadi. Nah, seperti ini sahabat petani, inilah efeknya kalau kita menanam kecambah karena kondisi hujan begitu tinggi. Maka sebagian yang kita tanam ini dia akan ada yang terangkat dan juga ada yang tanahnya akan berkurang, apalagi terkena cucuran daripada paranet yang di atas ini, tetesan daripada paranet air yang hujan ini. Nah, seperti ini tetesan. Nah, seperti ini, agar supaya petani pahamin kita harus melakukan apa. Nah, yang harus kita lakukan di sini adalah konsolidasi, memeriksa bibit atau kecambah yang sudah ditanam. Kemudian setelah hujan, kita harus sering-sering mengecek pada areal bibitan kita. Bisa jadi ada air yang tergenang pada polybag ini. Nanti kelihatan airnya tergenang penuh. Nah, kalau kita biarkan saja terus-menerus, maka mengakibatkan kecambah ini akan busuk dan tidak akan mau tumbuh. Hanya bolak-balik kita harus siap hujan, selesai hujan maka kita harus cek betul-betul apakah kondisi kecambah yang kita tanam tidak terbongkar ataupun tergeser. Kalau kita biarkan ini nggak kita lakukan konsolidasi, maka efeknya apa? Maka efeknya bisa jadi akan berputar. Posisi mula yang mestinya di atas bisa bergeser ke samping ataupun terbalik, dan akan mengakibatkan nantinya pertumbuhan itu akan kerdil, tidak akan normal munculnya. Nah, di sini ini kondisi sebelumnya seperti kita lihat. Nah, seperti ini kondisi yang sebelumnya, bahkan ada yang pas guyuran ini seperti ini. Nah, di sini kami melakukan konsolidasi dengan cara menambahkan tanah sedikit. Jangan banyak, nggak bisa nambahkan tanah sampai betul-betul ini penuh, nggak boleh. Kenapa? Maka akan menimbulkan terlampau dalam, terakhirnya akan muncul seperti itu. Nah, seperti inilah yang kita lakukan. Kita melakukan konsolidasi dengan menggunakan ini alatnya. Ini alatnya mestinya dari besi pun bisa. Kita gunakan dari bambu ini, diruncingkan. Tujuannya ini untuk apa? Nah, tujuannya ini kalau seandainya, nah seperti ini kita lihat, ini otomatis kan gerusannya kan langsung ke polybag, agar supaya nanti dia langsung begitu jatuh langsung keluar airnya. Ini kan tergenang sebelum awalnya, ini akan tergenang, maka kita akan lubangi seperti ini. Kalau yang tergenang banyak airnya pun juga kita gunakan alat ini agar supaya air itu mengalir. Bisa jadi polybag yang kita beli ini lubangnya kecil atau bahkan tidak terlubangi, nampak aja lubang, tapi karena ditutup dengan tanah akan terjadi penyumbatan. Nah,
seperti ini sahabat petani. Tujuannya agar supaya airnya itu bisa nih Bu, bisa mengalir keluar. Nah, inilah yang kita lakukan, konsolidasi bibit dengan cara menambah tanah. Nah, seperti inilah yang kita lakukan, sedikit aja nambahnya, agar supaya bibit yang nongol-nongol tadi, nah seperti ini Bu. Nah, bibit yang nongol-nongol tadi bisa kita tutupi lagi kembali, jangan kita bongkar. Kalau kita bongkar nanti akan dikhawatirkan patah. Nah, seperti ini yang kita lakukan agar supaya pertumbuhan kecambah bertumbuh dengan baik. Nanti yang kita harapkan, mudah-mudahan ini bisa menjadi menambah ilmu, pengalaman bagi petani sawit yang hendak melakukan pembuatan pembibitan. Seperti ini yang harus dilakukan setelah kita menanam kecambah, apalagi menanam pada musim penghujan, maka kita tidak bisa mengelak pasti akan terjadi terangkatnya akar, karena kita menanam tidak begitu dalam dan juga tidak begitu dangkal, hanya sekedar tertutup saja, hanya sedalam satu ruas jari inilah yang kita tanam. Demikian saja, mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan ilmu untuk kita semua, agar supaya petani mendapatkan performa pembibitan kelapa sawit dari Prinur Seri yang betul-betul standar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.